Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Philosopher Dialog, salah satu channel pemersatu bangsa, di mana kami berdua ingin ambil bagian untuk mewujudkan cita-cita mulia bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini kita berterima kasih kepada rekan kita yaitu Bung Sundoro, di mana di dini hari ini ya jam 2 pagi. Ini yang menarik karena biasanya kita ngambil video itu di pagi hari, di siang, atau bahkan di menjelang maghrib ya, di senja dengan background laut-laut, tambak dan sebagainya. Jadi hari ini ada background yang lebih rindang supaya otak kita ini jernih. Ketika mencerna sejuk ketika mencerna segala macam sesuatu masalah. Baik, kita langsung ke poinnya aja. Jadi hari ini kita mau dialog apa ini sebenarnya? Nah ini, saya sengaja menyiapkan sebuah tema yang menarik menurut saya, bahkan menarik juga menurut Bung Panji pastinya, karena hari-hari ini yang lagi viral itu masalah mural dan vandalisme. Ini dua sesuatu ya. Dua poin ya, mural dan vandalisme. Jadi kalau bisa saya sederhanakan, mungkin mural yang tervandalisme kan? Benar, saya sepakat. Karena belum tentu semua mural ini digeneralisir sebuah tindakan vandalisme. Apakah ada foto-foto yang bisa kita dapati tentang mural-mural tersebut? Ada, banyak. Saya bisa disertakan ya, dilihat di gambar berikut ini untuk fotonya. Contoh foto vandalisme. Dari foto itu, adakah satu foto yang mengena di hati Bung Tony? Ada. Contohnya itu tulisan indah yang berbunyi Dipaksa sehat di negara yang sakit. gitu loh. Itu sebenarnya menohok sekali, dan itu kritik yang membangun. Karena hari-hari ini memang secara logiknya kita sebagai rakyat Indonesia bahwa negara kita nggak baik-baik saja. Negara kita lagi sakit secara finansial, perekonomian kita lagi carut marut, ya. Dan secara kesehatan tentunya ya. Kesehatan lagi sangat gonjang-ganjing sekali hari-hari ini. Jadi untuk bisa mengkorelasikan antara mural tersebut dengan vandalisme, maka kita harus merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Secara definisi yang valid vandalisme itu seperti apa? Benar. Maka teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Nah, di gambar berikut itu dapat kita amati bahwa vandalisme adalah pengerusakan karya seni dan atau benda berharga. Bisa jadi karya seni mempunyai nilai yang sangat berharga. Pasti. Jadi begitu. Nah, saya juga bingung juga. Mural ini dilukis di tembok, ya kan? Di manakah letak vandalismenya? Sedangkan tidak ada tembok yang rusak kan, dijeboli, dibolongi, atau ada, hanya dilukis saja sebenarnya. Jadi coba kita korelasikan mural tersebut yang dipaksa sehat di negara yang sakit dengan vandalismenya. Coba kita mencoba merangkai-rangkai nih, di mana sih letak vandalismenya? Benar. Ini sebenarnya menarik juga. Kalau kita bicara mural, sebenarnya itu kan adalah sebuah kebebasan berekspresi, sebuah kebebasan berpendapat, ya toh? Dan itu dijamin oleh undang-undang kan? Dijamin. Karena termasuk
hak asasi manusia. Hak asasi manusia, human right, bahwa kita memang dilindungi secara hukum untuk masalah kebebasan yang sesuai jalurnya. Saya rasa itu juga suatu bentuk ekspresi seni yang sah-sah aja kan? Sah-sah saja. Dan biasanya Bung, kalau mural itu yang ada di tembok-tembok jalan itu semua mengandung nilai, ada pesan, ada value-nya yang ingin disampaikan kan? benar, pesan moral, pesan spiritual, banyak hal gitu loh. Kalau takutnya Bung ya, kalau semisal mural ini digeneralisir bahwa semua mural adalah vandalisme, itu akan membunuh ini para pekerja seni mural. Saya rasa seperti itu. Jadi akan membatasi ya Membatasi ruang gerak mereka. Mereka nggak ada tempat lagi untuk menyalurkan hobinya, untuk menyalurkan keterampilannya dalam melukis itu, keindahan itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisa saya tangkap ya, mural yang tervandalismekan itu karena adanya objektif dan subjektif yang bercampur jadi satu. Sedangkan segala sesuatu untuk menegakkan diproses secara hukum, maka harus dilihat dalam konteks yang objektif. Nah, saya lihat mural-mural kita saat ini yang divandalismekan itu unsur subjektivitasnya lebih mendominasi daripada unsur objektivitas. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan itu cenderung ingin menyindir salah satu pihak atau kelompok lah, atau instansi terkait. Tetapi kalau kita dengan data objektif, tentu tidak akan bias jadinya. Benar. Apakah ini perlu diproses secara hukum ataupun tidak, kan begitu. Benar. Dan kalau semisal kita menilik lagi lebih dalam masalah vandalisme dan hukumnya secara hukum, itu sebenarnya delik hukum yang bisa disangkakan ada dua Bung ini sebenarnya. Yang pertama secara pidana, KUH pidana ini diatur dalam pasal 200 KUH pidana. Itu menyebutkan vandalisme apabila tindakan itu merugikan orang lain dan mengancam nyawa orang lain atau bahkan membahayakan suatu kelompok. Berarti bisa menimbulkan korban jiwa. Benar. Artinya kalau bisa menimbulkan korban jiwa, terjadi pengerusakan loh ya. Benar. Nah, kalau kita coba korelasikan, artinya kalau mural tersebut mengancam jiwa seseorang, di manakah letak ancamannya gitu? Kecuali nih ya, kita nggak bicara mural. Ada suatu tembok di mana tembok itu dilubangi dengan harapan kekuatan tembok itu semakin berkurang dan resiko bangunan rubuh menimpa orang yang ada di sekitar. Nah itu vandalisme karena pengerusakan kan. Dan itu relate juga ketika disangkakan dengan delik yang pasal 200 tadi. Karena membahayakan pemilik rumah ataupun pengguna jalan kalau semisal itu di tembok. Betul. Kan demikian. Dan ada lagi yang kedua, ini di KUH Perdata ya, pasal 1365. Jadi pihak terkait semisal pemilik tembok ketika dia merasa dirugikan, dia bisa melaporkan dengan delik perdata tadi ke pihak kepolisian gitu loh. Tapi menurut saya pribadi jarang sih ya orang yang melaporkan tindakan seperti itu, karena saya rasa itu indah karena polos ya dari yang polos. Biasanya itu tembok-tembok yang udah warnanya agak kusam gitu. Dan pemilik tembok kan nggak perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan cat, membayar si kreator mural kan begitu. Iya, kalau bayar pun juga mahal loh. Mahal loh. Kalau kita lihat mural-mural profesional yang ada di YouTube itu mahal kalau bayar. Itu kan kayak wallpaper gitu, bagus. Lah lucunya kemarin ini banyak mural-mural yang sudah sedemikian rupa dibuat dengan karya seni indah itu ya, dengan pesan yang sangat menohok ya, menohok banget. Ini keren menurut saya. Itu ditutup di blok dengan warna yang kontras, nggak sinkron. Kadang-kadang temboknya putih di blok hitam. Terus yang tadi gambar tadi kan dominan itu juga biru, sama. Dominan biru dicat kuning kan untuk kuning. Itu saya rasa malah itu yang vandalisme yang sesungguhnya, karena itu merusak sebenarnya. Membuat tidak indah jadi ya. Tidak indah sama estetiknya sekali. Berkurang berarti. Wah. Oh iya. Oh. Terima kasih. Sahabat. Nah, ini luar biasa. Ini
adalah tuan rumah dari kediaman Bung Sundoro. Iya. Pasti loh itu kan buat teman kita. Terus tahu. Ya, tolong Nah. diambilkan yang lain. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Jadi seperti itu, bahkan itu malah lebih buruk hasilnya. Kalau di blog nggak warnanya kontras, apakah itu nggak menjadi bahan kajian ya oleh pihak-pihak tertentu gitu loh? Entah itu penegak hukum atau siapa. Saya rasa agak bias juga. Jadi sebenarnya agar kita tidak bias ya, kita bisa belajar dari sejarah. Nah ini Bung Panji ini sebagai penggiat sejarah, ya saya kenal dari dulu. Beliau ini sangat concern di bidang sejarah. Ini menurut Bung Panji gimana masalah vandalisme? Jadi- Apa ada sesuatu yang menarik? Jadi dari sesuatu yang sedang hangat-hangatnya vandalisme atau vandalisme lah ibaratnya. Jadi sejarah itu Silakan. Terima kasih. ini jenaka ini, Oke. jenaka. Lanjut. Makasih Bung, makasih Makasih, Bung. Bung. Ya, sama-sama. Sampai dulu ya. Ya. Lanjut. Jadi jika kita belajar dari sejarah Hmm. dan ingin menekankan suatu proses hukum secara profesional, maka pembiasan makna harus disingkirkan ya. Harus dihilangkan. Subjektivitas harus disingkirkan, hilangkan. Jadi kita harus tahu dulu Objektif. itu permasalahannya. Vandalisme itu seperti apa? Oke. Hmm. Vandalisme yang bisa kita cerna dengan lebih mudah dapat teman-teman perhatikan di gambar berikut. Gambar berikut ya. Kalau menurut saya di gambar ini memang benar-benar vandalisme. Siapapun yang melihatnya ya, siapapun yang melihatnya, baik orang tua maupun muda, perempuan maupun laki-laki, gambar tersebut memang jelas-jelas vandalisme. Dan ini yang memang harus ditindak. Ini yang memang harus disangkakan delik hukum. Karena air mancur Trevi itu dibangun di abad 17, abad 17, dan pengurusakan yang dilakukan oleh Graziano Cecchini itu dilakukan tahun 2007, 19 Oktober 2007. 10 tahun kemudian Graziano Cecchini ini melakukan tindakan yang sama di tempat yang sama dengan cara yang sama gitu loh. Benar. Akibatnya kolam yang tadinya indah, seni patung yang indah, air mancur itu, dan air mancur Trevi merupakan salah satu air mancur terindah di dunia. Benar. Dan itu terawat dengan baik hingga saat ini. Sekalipun pihak pelaku mengklaim bahwa cat yang digunakan itu tidak merusak bangunan yang ada di situ. Dan sekalipun cat itu tidak merusak bangunan karena unsur kimianya, tetapi kan secara estetik dilihat mata kan juga akan merusak. Air yang tadinya air yang murninya biru menjadi tiba-tiba warnanya merah. Benar. Gitu. Itu sangat jelas sekali. Nah, jelas sekali. Dan ketika Vandalismenya. kita tarik ke ini ruang lingkup kita di Indonesia, saya rasa mural-mural yang saat ini ada yang viral-viral kemarin Masih bias. masih jauh kasusnya secara redaksional dengan si ini tadi Graziano Cecchini ini. Graziano Cecchini gitu loh menurut saya. Jadi solusi yang kita bisa berikan apa di dialog kita kali ini? Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ya, rakyat Indonesia itu mencakup semuanya, kita harus objektif bro, objektif dalam Apapun itu menilai ya. masalah, dalam memahami, menelaah sebuah kasus atau masalah. Dan menindaklanjuti masalah tersebut ya. Benar, kita harus komprehensif secara redaksional. Sehingga data yang kita terima tidak sepotong-sepotong. Benar. Terus poin yang kedua dari kesimpulan itu adalah selain objektivitas yang dibangun untuk menindaklanjuti itu, kita perlu mengapresiasi langkah-langkah dari kreator mural ini di balik kontroversinya ya. Kenapa? Karena selain dia memperjuangkan hak asasi manusia untuk meluapkan ekspresi masyarakat di muka umum, dan dia melakukan dengan cara yang sangat-sangat
tidak melanggar protokol kesehatan. Coba kita bayangkan, kalau dia protes dengan pemerintah misalnya, mengkritik dengan pemerintah, dia menggerakkan massa segitu banyak, akhirnya apa? Melanggar protokol kesehatan. Bukankah kita sedang pandemi dan pemerintah belum mencabut status pandemi loh ya? Belum, masih ini di Surabaya level 2 lah ya. Jadi kreator mural itu saya rasa jenius. Dia ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dengan cara tidak melanggar prokes yang saat ini kita sedang gaung-gaungkan, begitu. Terus lagi tambahan dari saya, pihak-pihak terkait ya, ini kan kalau kita bicara masalah mural yang nangkap kan ya pemerintah ya. Saya rasa lebih bijak lagi dalam menelaah hal-hal seperti ini, karena kita selaku rakyat kan melihat ini dari media massa dan sebagainya. Jangan sampai timbul yang dinamakan kesesatan dalam berpikir atau logical fallacy, gitu. Karena nawacita Bung Karno jelas bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu lebih penting. Generasi muda, anak-anak kecil itu perlu kejelasan dalam berpikir, Bu. Jangan sampai ada logical fallacy seperti halnya kayak sebuah argumen yang bias tanpa landasan hukum yang jelas, tanpa kevalitan yang pasti, tapi didegaung-gaungkan bahwa itu benar adanya. Kayak seperti kita bicara masalah mural ini, gitu loh. Itu kan juga salah sebenarnya. Kalau sebenarnya belum jelas pasti secara hukum, tolonglah ditelaah dulu. Jangan sampai viral kayak gitu juga. Itu sih. Yang baik, tambah. Sekian dulu dari dialog kita kali ini. Semoga dialog kita ini sedikit banyak membuka pikiran teman-teman, sehingga tidak lupa kita bosan-bosannya mengucapkan dua filsafat kita ya. Benar. Dimana jangan mudah dihasut, Tetap berpikir jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.